Jadi begitu keluar langsung bisa lagi. Itu jago banget loh sumpah. Gak, itu tuh pasti bohong. Kalau ada laki-laki yang mendekati kalian lalu dia bilang seperti itu bohong teman-teman. Aku bisa bilang kalau kalian masturbasi, salah satu poin plusnya adalah kalian lebih mengenal diri. Ketika aku masturbasi, aku lebih mengenal diriku nih. Ketika aku dirangsang di bagian sini, oh aku merasakan seperti ini. Kalau bentuk penis dok, itu pengaruh gak sih kalau menurut dokter? Enggak. Berarti kalau ada cewek yang bilang, oh aku lebih enak penis yang bentuknya bengkok ke atas karena itu lebih nyampe ke G-spot misal. Aku ngomong ini ya, aku ngomong jurnal ya. Secara jurnal tuh ukuran bentuk itu tidak pengaruh. Kebanyakan cewek-cewek yang tak temuin bilang untuk menjaga pride-nya si cowok. Akhirnya aku ya udah deh pura-pura aja keenakan. Kembali lagi dengan kita berdua di acara Cerita Ranjang Teredukasi. Yeay. Acara ini dipersembahkan oleh Gatot Koco, minuman stamina laki-laki tanpa deg-degan. Tanpa ini jamu, enak, nyaman banget kayak kopi. Tapi kayaknya aku pengen nyoba deh. Dari tadi dokter ngomong ini enak. Lu iya tapi coba juga tapi ya. Untuk nanti busi episode boleh selanjutnya. Oh enggak. Tapi nanti episode selanjutnya nanti cerita aku kasih ya. Review suamiku ya. Nanti aku bawa pulang satu nih. Tapi hari ini kan kita mau bahas tentang orgasme. Oke. Apalah artinya orgasme tanpa sesuatu hal yang keras. Makanya kalau ngomong Gatot Koco itu penting. Iya. Kalau kalian nggak bisa keras, oke Gatot Koco. Oke. Kandungan apa yang membedakan sama yang lain nih? BPOM, halal dan juga jamu. Oke. Dan dia itu semuanya itu dari bahan alami dan nggak pakai kalau aku ngomong ya yang pil biru kayak gitu punya. Jadi nggak deg-degan dan nggak bahaya jangka panjang. Tapi ada yang pengen aku bahas nih dari kita review berapa episode. Banyak yang bilang siapa sih Adele dengan Dr. Richard? Kok tiba-tiba ngomongin edukasi mesum-mesum? Ini bukan mesum, hey. Ini edukasi ya? Ini edukasi. Pantaskah kita memberikan edukasi seperti ini? Apakah kita sudah layak? Jadi saya mah pantas. Enggak ya kan? Semua orang itu tuh orang-orang bisa kok yang berpikir mengedukasi. tabu. Itu orang-orang berpikir tabu. Karena sebenarnya seperti ini ya. Semua dokter itu berhak memberikan edukasi seksual ya. Apalagi psikolog ya. Aku belum psikolog. Aku masih sarjana psikologi. Sekarang kan nggak kayak dulu. Sarjana psikologis ya. Dan ahli itu ditentukan ada dua hal menurutku. Apa? Yang pertama, sekolah. Yang kedua, yang mempelajari lebih dalam. Oke. Aku pernah ketemu Yulia Balchon, tapi ilmu dietku itu kalah dengan dia. Aku dokter loh. Dia bukan dokter loh. Tapi dia kan ikut. Tapi aku hormat. Dia ikut segala macam kelas-kelas loh dok. Karena aku dia belajar terus. Dia belajar terus. Dan dia memperdalam terus. Konten-konten YouTube-nya semua edukasi. Betul. Semuanya. Dan aku ngerasa Adele juga dia banyak banget ilmunya, banyak pengalaman juga, banyak mendengar cerita dan banyak baca jurnal juga. Dan aku juga hobi sih, aku dulu hobi banget objin. Hal kayak gini tuh interest bagi aku. Cuma mungkin rezekiku nggak di situ. Ya rezekiku mungkin di kulit, kecantikan dan rezekiku lebih ke bisnis kali ya. Iya rezekinya di situ, bantuin orang ya dong. Makanya aku seneng bisa collab dengan Adele bikin acara ini, kasih edukasi dan penontonku kan nggak jauh, mak-mak. Iya, yang mungkin kalau mama kan notabene pernikahannya sudah berpuluh-puluh tahun ya, udah 10 tahun lebih mungkin, udah agak lama gitu ya. Perlu nih konten edukasi seperti perbaharuan dan edukasi juga ya, karena kan malu kan kadang-kadang kan, malas carinya juga. Tapi kalau nonton kayak gini punya dapat 360 angle-nya. Pengalaman bisa diceritain dari sisi cewek, dari sisi cowok dan cowok ya. Terus juga bisa dapat ilmu dari segi medis juga, dari secara psikologis juga bisa dapat. Mudah-mudahan kita bisa kasih manfaat untuk banyak penonton kita. Dan hari ini kita mau bahas tentang orgasme. Orgasme itu sebelum kita panjang ceritanya nanti orang nggak tahu orgasme itu apa. Orgasme itu apa, Del? Jadi orgasme itu adalah reaksi puncak dari suatu kegiatan seks. Jadi kalau kalian berkegiatan sama suami nih, yang paling enaknya adalah orgasme ini tadi. Jadi paling puncaknya. Kalau suami, laki-laki ditandai dengan keluarnya air mani, kalau perempuan ditandai dengan itu. Ini yang susah ya kan. Ini yang susah. Kadang nggak kelihatan. Pertama nggak kelihatan. Nggak banyak cewek menyadari aku tuh sudah pernah orgasme belum ya?
selama menikah ya. Nah, mari kita kenalin. Iya. Mari kita kenalin. Kenali satu-satu. Tapi cilakanya kayak tadi ada beberapa penelitian, banyak orang yang wanita yang sudah menikah beberapa tahun gak tahu apa itu orgasme dan tidak pernah merasakan orgasme. Kasian. 7 dari 10 wanita itu tidak pernah merasakan orgasme. Artinya kentang. Antara dua tuh, kalau nggak sakit nggak enak, atau yang kedua kentang. Kena tanggung. Tanggung. Iya. Baru mau enak sudah selesai gitu. Kasian. Kan. Kasian. Atau bagi mereka semua yang bagi aku nggak masalah, berarti kalian nggak tahu betapa enaknya orgasme itu tadi. Oke. Bagi yang pernah ngerasakan orgasme, ciri-cirinya adalah kalau cowok dan cewek setelah menikah itu ada perbedaan. Oh. Kalau cowok sebelum menikah nggak dikeluarin, tapi kan ada yang namanya dengan onani ya, masturbasi gitu ya. Kalau nggak dikeluarin juga ada namanya mimpi basah. Tapi kalau misalnya masturbasi kayak gitu juga paling ya seminggu 3 kali kali ya, 2 kali 3 kali gitu kan. Kalau cewek kan nggak ada kepengennya sebelum menikah atau sebelum mencoba berhubungan seksual. Tapi kalau setelah merasakan orgasme tidak melakukan, itu pasti ada kepengennya. Untuk cewek maupun cowok? Untuk cewek terutama. Itu artinya orang yang sudah pernah merasakan orgasme. Okay. Jadi kayak ada sifat nagih. Karena sudah melakukan orgasme ini tadi. Betul. Itu ciri-ciri yang sudah pernah merasakan orgasme. Terus kita bahas apa sih bedanya orgasme laki-laki dan perempuan. Ini salah satu inti sudah ya. Kalau sebenarnya ciri-ciri orgasme. Pertama perubahan raut muka dan suara. Nafas. Ya kan dok. Tapi ada yang bisa nahan ya? Wah pro banget itu berarti kalau. Kayaknya enggak deh dok. Tetap ada perubahannya. Tetap ada perubahan ya? Mukanya, nafasnya. Terus detak jantungnya pasti berubah. Kecepatan goyangnya juga? Kecepatan goyang bisa iya bisa enggak. Kadang ada yang jadi makin cepat. Kadang ada yang berhenti untuk menikmati. Karena geli juga? Iya karena geli juga. Karena pada waktu orgasme yang terjadi itu adalah di bagian klitoris itu menjadi super sensitif. Oke. Klitoris itu juga titik rangsang untuk dapat orgasme kan dok? Betul, tapi kalau ketika orgasme sudah terjadi, itu kalau dipegang geli banget. Sama kayak cowok. Di cowok itu kepala penis itu tuh kalau sudah keluar itu dipegang, oversensitif banget. Rasanya apa sih dok? Kok suami rasanya itu juga pengen gitu? Ditarik. Kayak nggak mau. Kalau nggak percaya, kalian coba dengan suami, dengan pasangan sah ya. Kalau sudah dikeluarin misalnya nih lagi datang bulan atau apa nih, keluarin pakai tangan misalnya ya. Tapi sudah dikeluarin, keluar nih, dia pasti akan menghindar dari kepala penisnya tadi ya. Karena kalau itu dipegang itu kayak sensitif banget. Geli kah? Sakit kah? Gelinya tapi geli sensitif banget. Gak enak ya berarti ya. Kayak gimana rasanya ketika cewek lagi orgasme, klitorisnya masih dirangsang. Pasti nyingkirin sesuatu di klitorisnya. Tapi kalau yang di bagian dalam masih oke, masih enak. Oke. Contohnya kita ngomongin pendidikan ini ya. Kita ngomong pendidikan ya. Contohnya kita tidak sedang memasukkan alat kelamin nih. Kita memasukkan contohnya aja jari atau alat lah kayak gitu. Dan klitorisnya juga kita rangsang dengan jari atau dengan lidah atau apapun lah kita ngomong kayak gitu ya. Dua-duanya kita rangsang, ini menurut pendidikan ya. Ketika orgasme itu terjadi, maka jari ataupun sextoy itu tetap enak kalau di ceweknya. Sedangkan di klitoris itu menjadi tidak nyaman lagi karena oversensitif. Itu pasti ditarik. Pasti diangkat. Karena itu menjadi tidak nyaman lagi ke cewek. Tapi kalau misalnya sudah selesai orgasmenya, klitorisnya baru bisa dirangsang balik, baru bisa orgasme lagi. Seperti ini itu. Pelajaran ya teman-teman. Jadi ketika cewek di titik orgasme, klitorisnya jangan diapa-apain. Sama juga halnya cowok ketika sudah keluar air maninya, kepala penisnya itu jangan di. Iya. Kalau dipegang atau dilap tisu aja, kan. Oke. Jadi gelinya nggak enak gitu ya? Gelinya nggak enak, bukan geli enak. Bukan geli enak. Terus orgasme pada laki-laki dan perempuan tadi itu perbedaannya adalah jumlah. Itu yang paling ketara sih. Kalau cewek lebih banyak ya? Cowok itu on-nya duluan. Jadi kalau kita ngomongin grafik nih ya, dia tuh on-nya duluan.
Tapi begitu dan tidak naiknya itu tidak drastis. Jadi sudah dari awal tuh apalagi kalau sudah terangsang dia itu sudah on duluan dan tidak naik drastis. Jadi dia bisa maintain. Tapi kalau dia sudah keluar sperma nih atau air mani sudah keluar, dia akan drop langsung. Ibaratnya itu berarti sudah kurva normal ya? Pergilah ke sana. Langsung ya gitu. Langsung drop bener-bener kayak drop. Dan kalau kamu ajak ngomong sesuatu hal yang porno atau dirty, nggak ngepek. Iya. Otaknya ikut hilang. Tapi nggak terus habis itu hilang selamanya enggak, tapi butuh waktu. Butuh recovery. Karena kalau aku nggak salah baca, jadi waktu air mani keluar itu juga sari-sari. Kan itu isinya protein ya dok. Itu juga ikut keluar, itu makanya jadi agak tolol gitu. Tapi sebentar doang kok teman-teman. Di saat tolol itulah kalian minta tas Hermes ya. Tas Dior ya. Itu karena dia agak tolol itu. Karena dia pasti akan Iya. Pas lagi karena enak mau lagi. relax kan. Bahkan banyak cowok yang cigarette after sex tuh kan enak karena udah plong, otaknya kayak kosong, habis itu ngerokok tuh kayak gitu katanya ya. Ini review cowok-cowok. Kalau recovery beda-beda orang. Ada yang 30 menit, ada yang 1 jam. Paling cepet dok. Gak tahu, aku pernah diceritain orang katanya ada yang langsung. Jadi begitu keluar langsung bisa lagi. Itu jago banget loh sumpah. Gak, itu tuh pasti bohong. Kalau ada laki-laki yang mendekati kalian lalu dia bilang seperti itu bohong teman-teman. Gak, ada cerita temen-temen banyak ya. Ada yang cerita kayak gitu punya. Kan ada di podcast juga kan. Di podcast cerita kayak gitu punya. Ada yang bisa kayak gitu. Mungkin kemampuannya agak spesial kali ya. Ya mungkin 1:1000 kali iya. Tapi jarang banget cowok normalnya yang sih kayak gitu. Ada yang 1 jam 2 jam itu aja sudah, menurutku sudah hebat. Menurutku itu sudah cukup pro sih. Aku sendiri itu ya nggak mampu ya. Dan aku tidak menyukai itu karena capek banget. Dengkulnya rasa hilang gak dok? 2-3 kali dalam satu hari itu mengerjakan. Aku pernah coba tapi mengerjakan hal setelah itu tuh males banget. Kayak kerjanya males kayak gitu. Karena kayak aku kehilangan passion, kehilangan kebalikannya cewek ya? Ya itu kebalikannya cewek. Sedangkan jadi tadi kan cerita kalau misalnya cowok kalau sudah keluar nih turun. Langsung drop. Dan dia butuh waktu untuk bisa naik lagi. Tidak semua cowok bisa. Aku ngomong sekali lagi, hanya beberapa orang yang spesial saja yang dia bisa recovery beberapa waktu. Sedangkan cewek itu berbeda. Kebalikannya. Cewek itu dia grafiknya dari bawah, dari 0. Karena kan dia ngelihat cowok nggak terangsang. Jadi dia butuh foreplay. Jadi grafiknya naiknya kayak gini nih. Naik, enak nih. Terus dia ketemu puncak. Puncaknya ini adalah orgasmenya. Setelah puncak dia tidak akan turun sampai ke bawah. Tapi dia akan turun sedikit. Lalu kamu rangsang lagi, naik lagi. Kamu turun lagi, naik lagi. Makanya pada wanita itu bisa multiple. Iya. Berapa kali sih cewek itu ngerasanya puas? Kalau ditanya berapa kali baru puas, kayaknya tiap-tiap orang pasti beda ya dok. Tapi yang jelas lebih dari sekali cewek itu. Kalau orgasme tuh, kalau bisa mencapai titik orgasme itu nggak cuma sekali dalam sekali main. Jadi mungkin dalam 1 kali durasi main, cowok itu cuma sekali, cewek udah berkali-kali. Karena si kurva itu tadi. Nah tadi ya, jadi kalau cowok cuma sekali, kalau cewek itu bisa berkali-kali. Tapi berapa kali sih enaknya, standarnya? Standar hubungan yang baik menurut kita berdua nih. Cowok 1 kali. Cewek 3 lah. Gue suka sih. 3. Ya 2-3 oke lah. 2-3 oke. Lebih dari 3 prestasi lah mungkin ya. Kenapa bisa dibilang prestasi dok? Tidak sulit tapi juga memerlukan effort kan. Iya. Energi. Bisa aja waktu foreplay di terangsang dulu, terus waktu main. Siapa ada tahu. yang cerita di podcastku sampai 12 kali loh. Sebentar. Itu orgasme beneran? Iya. Atau fake orgasm? Enggak. Dia bilang memang itu pengakuan dia ya, bisa 12 kali. Itu menurutku juga suatu, ya macam-macam ya, beda-beda. Itu variasi sih. Tapi menurut penelitian, menurut beberapa jurnal yang kubaca dan menurut textbook juga yang kubaca, hal yang mempermudah orgasme, tau gak apa? Apa? Feeling. Perasaan. Ini untuk cewek maupun cowok? Semua. Jadi kalau misalnya nih kamu main dengan orang yang nggak kamu kenal, ya cowok itu tetap akan keluar sih, tapi rasanya itu berbeda dengan orang yang dia sayang. Betul. Begitu dengan cewek kalau misalnya main dengan cowok yang dia nggak kenal, dia akan sulit sekali untuk mendapatkan orgasme. Tapi kalau misalnya cowok itu dia sayang,
dia cinta, maka akan mudah banget untuk dia mencapai orgasme. Setuju. Feeling, perasaan cinta itu akan mempermudah untuk orgasme. Itu salah satu bumbu yang secret menu. Itu yang harus ada. Menurutku itu harus ada sih kalau ya logika aja, maksudnya kalau kita tiba-tiba main sama orang yang nggak dikenal ya apa bedanya kita beli gitu kan. Kalau nggak percaya kamu ngomong dengan beberapa temen yang mungkin main dengan beberapa pasangan ya. Suka one night stand mungkin ya. Ya pasti dia akan ngomong lebih enak main dengan pacar atau lebih enak main dengan istri daripada main dengan selingkuhan atau dengan cewek yang dia bayar. Lucunya tetap selingkuh. Itu tolol sih. Tahu tolol? Bukan ini sih, tapi lebih ke penasaran dan terpengaruh temen. Itu ini gak sih Dok, kalau misalnya udah tahu aku tuh sama istri lebih enak, tapi aku tetap memilih untuk selingkuh, itu termasuk hyper gak? Enggak. Karena kan dia mencari, gak pernah puas nih. Enggak. Kalau hyper itu masuk ke gangguan, salah satu bentuk gangguan jiwa. Nanti kita akan bahas di segmen khusus ya. Tapi itu bukan hyper. Tapi lebih ke rasa penasaran, curiosity, lebih ke terpengaruh dengan teman-teman, lebih ke pengen mencoba, lebih ke penasaran sih kalau menurutku. Lebih ke adrenalin. Kalau nafsu tetap nafsu. Tapi memang itu salah satunya ya. Banyak yang karena kan aku banyak podcast dengan beberapa wanita diselingkuhin, laki-laki yang berselingkuh kayak gitu ya. Sebenarnya itu dengan bermain dengan orang yang kita cinta itu jauh lebih enak kok sebenarnya. Betul. Jauh lebih cepat orgasmenya gitu. Jauh lebih enak ya, apalagi kalau di sekarang ini kan cewek tuh sulit banget tuh mencapai orgasme. Bahkan banyak cewek yang tadi dokter bilang, ada penelitian yang ngomong kalau nggak semua cewek itu merasakan orgasme, bahkan nggak tahu. Oh, aku tuh bisa orgasme toh, gitu. Nah, sebenarnya ada nggak sih Dok ciri-ciri atau biar orgasme tuh harus dirangsangnya di bagian mana aja? Kalau dari dokter sendiri nih. Ada beberapa titik rangsang ya. Satu ada G-spot, ada U-spot, ada juga A-spot. Tapi kalau kita ngomong kayak gitu punya, nggak usah ini deh, nggak usah terlalu teorikal menurut aku, karena kan ini kan cuma kalau sedang kita ngomong A-spot, G-spot, ini kan cuma memasukkan ya, dan lubangnya jelas satu ya, lubangnya jelas satu, barangnya juga jelas satu ya, jadi ya, ini kan permasalahan gaya, speed, kecepatan, irama. Berarti ada gaya rekomendasi kan, ada. Untuk yang lebih bisa menyentuh. Selain gaya itu kesampingin dulu, ritmenya dulu dapetin. Oke. Kalian tidak akan Ferrari yang paling canggih pun tidak akan dapat kecepatan 150 km per jam tanpa mulai dari 20, 30, 40. Jadi kayak mobil itu tetap mulainya tuh dari 0, 20, 30, 40, 50, baru 150, ngerti gak sih? Ada prosesnya. Ada foreplaynya. Foreplaynya dulu, jalan dulu yang bagus. Kalau speednya itu sudah dapat nih, kamu pengen dapat orgasmenya itu jauh lebih gampang nih, karena kamu jauh sudah dapat. Jauh lebih cepat. Jauh lebih cepat. Jadi ada orang yang kalau lagi nggak mood apa-apa kayak gitu punya, untuk dapat orgasmenya itu butuh waktu bahkan 5 sampai 10 menit nggak dapat setengah mati kayak gitu punya. Tapi sometimes 2 menit aja bisa. Kalau tepat. Bukan gaya ini, kita belum ngomong gaya nih, belum ngomong apa-apa. Padahal sama, jelas cuma masukin doang, cuma goyang doang. Lubangnya itu letaknya di situ. Cuma irama, ritme, obrolan, foreplaynya baik. Berarti itu semua kan masuk ke dalam foreplay nih, bisa nih Dok. Berarti foreplay itu salah satu unsur yang penting banget untuk mencapai orgasme. Banget. Ya dengerin ya ibu-ibu, bapak-bapak sekalian. Dan ada satu lagi, kalau sudah, karena itu juga sudah masuk tadi, masuk ke durasi. Nah, kalau pengen orgasme, cewek dan cowoknya juga, cowok itu seneng banget ya kalau ceweknya orgasme. Cowok itu seneng banget kalau ceweknya itu puas. Maka itu kalau misalnya kalian orgasme keluar, itu boleh cerita sih, karena itu salah satu boleh ngomong. Kebahagiaan. Kebanggaan gak? Kayak pencapaian gak sih Dok? Salah satu. Nah, bukan hanya keluar, tapi mau keluar, itu boleh cerita. Oke, iya. Karena kan gak lucu kalau misalnya kayak, udah tanggung nih, ganti gaya ya. Iya, betul. Itu seks adalah komunikasi lebih lanjut.
salah satunya ini. Jadi kalau mau apa-apa juga harus dikomunikasikan dengan Bentar bahasa dulu, yang baik. selesaikan dulu yang gaya ini dulu, nanti baru pindah lagi ke gaya lain. Karena sebenarnya setiap gaya itu kamu bisa orgasme kok. Jadi kayak mau misionaris, wanitanya di bawah laki-lakinya di atas bisa orgasme. Mau laki-lakinya di bawah ceweknya di atas, woman on top bisa juga orgasme ceweknya. Semua gaya berarti bisa orgasme. Semua. Tapi memang ada beberapa gaya yang lebih mudah. Jadi makanya aku bilang tadi gaya singkirin dulu. Oke. Lebih ke treatment, lebih ke durasi, lebih ke irama. Oke. Dicatat ya, dicatat. Sudah selesai nih, baru kita ngomongin gaya. Nah, setiap gaya ini berbeda-beda. Menurutku dari literatur, dari buku juga berbeda-beda. Karena A-spot, U-spot, G-spot, setiap orang tuh Beda-beda, setiap cewek beda-beda letaknya. ada yang jam 12, ada yang jam 11, ada yang jam 2. Jam itu maksudnya kayak gini. Letaknya. Ketika di dalam vagina itu di jam 11, di jam 2 kayak gitu, punya ada beda-beda. Makanya kalau kita putar-putar cewek ketemu juga jamnya kan. Makanya berarti seks itu juga eksplorasi atau rekreasi itu tadi, karena kita juga harus nyari nih, oh aku di sini. Dan menurutku salah satu nilai positif, cuman satu aja nilai positif dari masturbasi adalah kita lebih mengenal diri. Kalau cewek ya, karena aku sebagai wanita, aku bisa bilang kalau kalian masturbasi, salah satu poin plusnya adalah kalian lebih mengenal diri. Oh, ketika aku masturbasi, aku lebih mengenal diriku nih. Ketika aku dirangsang di bagian sini, oh aku merasakan seperti ini. Aku akan lebih cepat kena G-spot atau aku akan lebih cepat orgasme ketika aku dirangsang diginiin. Ya karena orang tuh beda-beda. Ada yang diketek loh. Ada. Macam-macam Memang beda-beda. Makanya dengan mengeksplor, dicoba berbagai gaya juga, itu akan mempermudah untuk mendapat orgasme. Tapi sekali lagi, semua gaya bisa mendatangkan orgasme. Semua gaya, asal ritmenya pas, tepat sasaran, gaya itu bisa menyesuaikan. Timingnya juga pas. Cuma ada mungkin yang beda waktu ya. Misalnya misionaris, cewek di bawah, cowok di atas, mungkin 2 menit, 3 menit baru orgasme. Misalnya gaya di belakang atau apa itu namanya kalau bahasa kerennya jam sekarang, dogi ya, 1 menit sudah keluar ya kan, karena kelemahan orang macam-macam ya. Dan fantasi orang kan juga macam-macam. Misalnya nih, aku dari kecil nih ngelihat nggak sengaja nih, misalnya lihat video porno misalnya dogi ya, dan pengen banget nih, ketika lakukan itu cepet banget loh, karena itu kan ada di pikiran. Iya. Fantasi kita tuh beda-beda. Ada yang ngelihatnya lebih senang cewek di atas kayak gitu punya. Karena ngelihat seluruh bentuk wanita gitu lemah ya. banget begitu cewek di atas kayak gitu punya langsung. Udah ceweknya di atas, lihat bentuk tubuh, ceweknya cerewet banget lagi, mendesah dan jambak rambut. Udah itu nggak nyampe semenit kayaknya. Mana ceweknya juga goyangnya pro pula kan. Jadi pas, nggak lepas-lepas mungkin. Jadi ya setiap orang tuh beda-beda. Tapi di situ kita bisa bisa komunikasi itu sangat penting. Habis itu kita bisa tanya. Gaya itu penting banget. Akhirnya jadi kalau komunikasinya terbangun lebih baik, akhirnya orgasmenya juga tercapai. Jadi nggak ada tuh yang namanya fake orgasme lagi. Karena banyak juga cewek yang akhirnya fake orgasme. Pernah nggak? Aku alhamdulillah sama suami ini enggak. Sama-sama yang lain pernah? Waduh dok, kayaknya enggak ke situ ya dok, kayak ngobrol kita enggak sih. Alhamdulillah bencana rumah tangga ya. Kayaknya enggak sih setauku, karena aku tuh pecinta quick sex. Sedangkan suamiku libidonya tinggi. Jadi dia oke-oke aja untuk diajak kemana aja. Oke. Nah untungnya tuh kita gitu. Untungnya masih ada klopnya di situ. Tapi untuk mendapatkan cewek orgasme yang aku ngomong sempurna atau yang pas, itu memerlukan pasangan juga yang pas, laki-laki. Oke. Karena kan pasnya apanya nih? Orgasme kan nggak bisa sendirian. Cewek kan nggak bisa sendirian orgasme. Betul. Kecuali kalau pas masturbasi dong. Iya masturbasi kan, maksudnya kayak gitu. Kalau pas masturbasi. Di luar masturbasi kan kamu nggak bisa sendirian kan? Iya. Ya di luar masturbasi kan kamu nggak bisa sendirian kan, kamu memerlukan pasangan kan. Artinya apa yang kamu butuhkan? Satu, penis terangsang penuh, keras. Betul. Ya kan, itu sangat pengaruh banget. Salah satunya minum Gatot Kaca. Yang kedua, durasi, speed, kecepatan. Kalau misalnya begitu dimasukin langsung keluar, kamu bisa orgasme.
Nggak bisa. Bisa marah itu dok. Itu kan apalagi kalau misalnya kayak gini ya, ceweknya di atas, terus ceweknya baru menikmatin. Beberapa cewek kan senang di atas, karena bisa controlling. Ya. Dan dia nggak ketimpa kan dok kalau cewek di atas tuh. Ini kita sekali lagi ngomong ini edukasi ya. Kalau cowoknya di atas, ada ritme, ada timing, ada kecepatan. Mau keluar dia akan nge-slow, lambat. Si cowoknya. Nah, kalau masih pengen panjang nih durasinya. Kalau dia pengen keluarin tentu dia akan gas nih. Cepat gitu untuk keluarin nih kayak gitu punya. Tapi kalau dia masih mau main timing, dia pasti akan slow nih. Ya. Tapi kan dia tahu nih kapan harus gas, kapan harus lepas karena gas. Ngelihat ya. Ya. Di situ dia kan take control ya. Makanya biasanya kalau misalnya misionaris, ceweknya lebih lama untuk keluarnya. Karena yang take control adalah cowoknya. Tapi bisa nggak keluar? Bisa. Terutama kalau cowoknya bisa atur timingnya dengan baik. Kenapa kita jawabnya barengan bisa? Sangat bisa pasti kan. Nah, tapi kalau ceweknya di atas, itu terbalik. Ceweknya mengambil kontrol penuh. Cowok kan cuma diem nih. Ya kan? Ceweknya ngambil kontrol penuh, ceweknya tahu belokan mana yang berasa yang lebih enak. Klitorisnya kesentuhnya lebih pas, goyangan mana kan waktu dia di atas itu lebih ini. Tapi ingat, cowok nggak punya kendali apa-apa. Dan ketika itu terlalu speednya terlalu kencang, muntah tuh. Selesai permainan. Karena kontrolnya di cewek itu tadi. Karena kontrolnya di cewek ya. Cewek lebih mudah keluar orgasme dan bisa berkali-kali. Sedangkan cowok kalau sudah muntah sekali aja. Jadi pada waktu cewek di atas juga harus kenal kode cowoknya juga. Harus tahu ya. Jangan kalau cewek-cewek pada di atas jangan ngelihat atap atau ngelihat mana, lihat cowoknya. Begitu dia ada lihat mau reaksinya. Keluar, ya kalau masih pengen dilanjutkan, ya harus stop dulu, kasih jeda sedikit. Karena bisa kok mampu kok untuk mempertahankan ya. Kalau misalnya pakai paling gampang sih kalau cowok itu stop and go itu aja bisa panjang sih. Stop and go. Ini saran dari dokter ya, stop and go. Itu memang ada ini bukan ngomong ini memang ada penelitiannya. Jadi paling gampang tuh kalau misalnya cowok cepat keluar, tekniknya itu stop and go aja yang paling gampang. Stop and go itu mau keluar stop, nggak mau keluar lanjut, jalan lagi, stop and go kayak gitu, kayak main mobil lah. Kapan harus ngegas, kapan harus ngerem. Oke, tergantung take controlnya kayak gitu. Nah itu menurutku mempermudah dan memperbesar peluang orgasme berkali-kali pada wanita dan membuat kualitas orgasme pada laki-laki jauh lebih baik. Kalau bentuk penis dok, itu pengaruh nggak sih kalau menurut dokter? Enggak. Berarti kalau ada cewek yang bilang, aku lebih enak penis yang bentuknya bengkok ke atas karena itu lebih nyampe ke G-spot misal. Aku ngomong ini ya, aku ngomong jurnal ya. Secara jurnal tuh ukuran bentuk itu tidak pengaruh. Yang berpengaruh itu adalah karena sensasi terbesar itu kalau nggak salah itu sepertiga depannya vagina ya. Jadi itu titik rangsang paling enak. Meskipun memang kalau sedikit lebih panjang atau apa itu memberikan sensasi yang lebih berbeda. Tapi sebenarnya mau kecil, mau sedang, selama nggak micropenis ya dok? Iya. Tapi sebenarnya asal durasinya bagus dan kekerasan. Jadi ketahanan dan kekerasan. Nomor 1 kekerasan, yang nomor 2 itu ketahanan. Baru nomor 3 itu ukuran. Berarti bentuk nggak ngaruh ya dok? Enggak. Mau bentok, berarti mentok kiri, mentok kanan. Misal bengkok ke bawah gitu nggak ngaruh ya dok? Enggak, sebenarnya kan itu bisa diatur. Mau bengkok kemana? Kan bisa diputar-putar ceweknya. Oke. Berarti bentuknya nggak ngaruh ya dok? Kalau kamu yang itu bengkok yang nggak bisa putar, gimana kalau misalnya orang yang berputar ya? Iya. Kan juga bisa seperti itu. Tapi memang secara literatur itu ya kekerasan dengan durasi sih. Berarti durasi itu penting. Penting banget, lebih penting. Ibaratnya kata orang itu nggak penting pemain bolanya pendek, tinggi, keker, jago. Yang penting gocekannya. Gocekan, setuju. Iya. Kalau gocekannya kayak Lionel Messi, pas ya dok ya.
Oke, ini kita baca nih fake orgasm. Studi di Amerika, 16% wanita dan 5% pria mengaku pernah memalsukan orgasme dalam hubungan seksual. 7% wanita dan 2% pria mengaku selalu memalsukan orgasm dalam hubungan seksual. Ini hal yang menurutku sometimes bisa terjadi ya. Dan studi di Indonesia, ada penelitian kecil. Pada 100 wanita di Jakarta menunjukkan bahwa 30% mengaku pernah memalsukan orgasme dalam hubungan seksual. Banyak banget dok. Sekarang kita bayangin aja ya di SD. Tadi aku pernah cerita ke dokter SD. Aku nggak tahu nih kapan teman-teman dapat pelajaran biologi tentang reproduksi. Kita cuma diajarkan tentang alat reproduksi laki-laki, alat reproduksi wanita, dan pembuahan. Pembuahan terjadi ketika laki-laki sudah orgasme. Tapi kita tidak diajarkan secara detail si wanita ini. Gimana cara nyampe si orgasme wanita ini? Betul juga ya. Nggak pernah ada dalam kurikulum ya. Cuman di buku tuh cuman aku ingat banget dulu cuman di pelajaran biologi cuman disuruh gambar tuba. Kandungan itu kan tuba. Ya, keluar ovarium, kapan ketemu dengan ini, kapan tertanamnya lagi. Tapi mungkin kalau orgasm nggak pas di anak sekolah, tapi ya pranikah lah. Gak ada dok di Indonesia pranikah bahas orgasme. Ya di channel inilah, di channel ini. Ibu-ibu yang anaknya mau nikah, tolong suruh nonton channel ini dulu ya. Kasian loh anaknya nggak pernah merasakan kebahagiaan. Nanti takutnya kalau nggak merasakan kebahagiaan di dalam ranjang tuh ini ntar apa ya masalahnya kayak yang lain-lain. Karena kalau orgasme di ranjangnya, urusan di ranjang udah selesai, biasanya masalah yang lain bisa cepat selesai. Secara kualitas ya. Alasan melakukan fake orgasm umumnya menyenangkan pasangan. Oke. Sometimes sekali-sekali it's okay, tapi kalau setiap kali kayaknya nggak pas ya. Karena bukan cuma pasangan yang harus bahagia, kita pun juga harus bahagia. Iya. Tapi kebanyakan cewek yang memalsukan itu. Karena sekali lagi cowok, tadi kan dokter bilang kalau cowok tuh kan suka ngelihat ceweknya orgasme, keenakan, itu kan suka. Jadi akhirnya untuk kebanyakan cewek-cewek yang tak temuin bilang untuk apa ya menjaga pride-nya si cowok. Akhirnya aku ya udah deh pura-pura aja keenakan. Nah celakanya kayak gitu sih, memang cewek itu nggak kelihatan ya. Maksudnya nggak gitu kasat mata. Orgasmenya kalau cowok kan kelihatan ya, ada buktinya lah, kasar ngomongnya ada buktinya. Terus menghindari tekanan untuk mencapai orgasme. Ditanyain terus cowoknya berapa kali akhirnya ngaku aja. Padahal enggak. Meningkatkan keintiman pada pasangan, takut mengecewakan pasangan. Kurang terangsang, memiliki masalah seksual. Cukup tinggi ya untuk memiliki masalah seksual 17%. Ada beberapa orang yang memang seperti itu. Masalah seksual? Iya, penyakit, sakit, gangguan syaraf itu bisa sih. Bisa. Wow. Dan orgasme itu ada macam-macam loh. Ada vaginal. Ada orgasm klitoris. Kalau pada cewek, kalau pada cowok cuma satu sih. Makanya gue bilang CPU-nya cuma satu. Kalau pada cewek itu ada banyak. Macam-macam ya. Ini ada orgasme vaginal, artinya di dalam vaginanya yang sepertiga itu tadi. Iya, orgasme klitoral hanya di klitorisnya saja. Bahkan itu tidak dimasukkan pun, hanya di klitorisnya saja bisa orgasm. Ada orgasme cervix. Orgasme cervix itu di dalam pusat vaginanya. Ada orgasme G-spot. Ada orgasme puting. Nah, ini bisa ya? Kayaknya enggak. Pegang putingnya aja kayak gitu orgasme. Aku nggak tahu ya, mungkin ada ya, mungkin tapi aku nomor 6 ini nih. Ini kayaknya cita-cita semua laki-laki nih. Tapi nggak gampang untuk ditemuin. Iya, tapi nggak semua cewek bisa squirting dok. Nah itu, aku penasaran nih. Orgasme squirting. Ini kalau misalnya aku pelajarin dari aku sekolah sampai aku baca jurnal buku, squirting tuh kayak pipis, muncrat gitu. Kayak banjir gitu. Itu legend pada obrolan cowok-cowok tongkrongan. Oke. Kayak soalnya di bokep ya paling banyak ya. Tapi bokep Jepang yang paling banyak ya. Iya, tapi gitu. Itu emang bisa terjadi pada semua wanita kah? Enggak semua wanita sih, setauku ya dok, setauku itu enggak semua wanita bisa squirting. Cuman segelintir doang kok, berapa persen doang. Enggak nyampe 50% tuh yang bisa squirting. Jadi beda ya teman-teman, kadang ada orang yang salah mengartikan kencing sama squirting. Jadi ternyata karena saking gelinya itu kencing bukan squirting. Padahal itu beda ya? Beda. Squirting itu bukan kencing ya? Oke. Squirting tuh emangnya keluar nih kayak cairan
apa ya, kayak pelumas. Jadi pelumas vaginanya tuh keluar muncrat. Tapi banyak. Bukan kayak melumasi doang tapi banyak. Oke. Beda sama kencing. Nah, banyak orang itu kencing bukan squirting. Oke. Aku nggak tahu sih, itu legend sih, hanya di film-film sih. Gue nggak tahu. Ya kalau sih. film kan itu ada settingannya ya dok. Tapi beruntunglah teman-teman yang bisa squirting ya, karena aku nggak bisa sih jujur. Oke. Mungkin bisa Sulit cerita itu. nanti ya. Mungkin ada yang bisa cerita. Apa Iya. manfaatnya? Manfaat orgasme. Pertama kalau di cewek itu membuat otak lebih jernih berpikir. Oke. Setelah ya dok. Kalau cowok kan Jadi mungkin setelah sebenarnya, agak kosong gitu. Wanita dan laki-laki untuk menjernih berpikir itu murah banget ya sebenarnya kalau sudah berkeluarga ya. Kalau belum berkeluarga memang agak mahal sih. Harus healing, staycation gitu-gitu ya dok ya. Paling enggak kan sewa orang kan ada biayanya kan. Oh, aduh. Tapi kalau Ada yang misalnya kalau gratis, sudah Dok? berkeluarga gratis kan? Artinya kan kita Artinya kan kita bisa mendapatkan orgasme itu dengan cara yang murah kan? Murah dan bermanfaat. Nah, Manfaatnya nggak cuma menjernihkan pikiran, tapi manfaatnya ke kualitas pernikahannya juga. Itu yang paling Ya penting. kan? Itu Iya paling dong, penting loh. Itu penting. Itu paling penting. Jadi nggak cuma biar otakku cemerlang gitu. Jangka plong. pendek. Berarti ada Jangka- jangka panjangnya tadi ya. Kualitas pernikahannya. Kualitas pernikahan. Oke. Terus apa lagi nih? Meningkatkan Kualitas Penjualan. tidur. meningkatkan penjualan tisu. Dia kesian, dia banyak keluarin di tisu. Udah kita nggak usah kesian mereka. Jangan Dia- mas, mending di kamar Pantes mandi nggak usah pakai tisu. Pantes tisu kantor sering habis. Oh, pantas di sini banyak tisu di mana-mana ya? Iya. Oh, oke. Enak kualitas tidur. Iya. Tapi iya nggak di cowok? Iya. Karena kalau nggak dikeluarin uring-uringan nggak sih dok? Gampang naik darah. Waduh. Gimana kalau di cowok lama nggak dikeluarin, efeknya apa sih dok? Mudah tergoda orang lain. Oh, gue pikir akan emosian gitu-gitu. Enggak lah. Mudah tergoda. Lebih mudah tergoda ya. Memang cowok itu harus memang dikeluarin sih. Susah sih. Cowok itu harus dibuat kenyang sih. Iya, itu fakta Biar nggak sih. nyari makan di luar. Ya, supaya nggak cari makan di luar. Tapi ada beberapa cowok yang tak kenal dia, ya ini agak brengsek sih emang. Mbak Adele, kan dia main cewek, terus tak ingetin, terus dia cuman jawabannya gini, makanan utama saya tuh ada di rumah istri saya di luar cuma nyari cemilan. Waduh. Ada juga cowok-cowok yang ngomong kayak gitu juga. Kecap itu boleh berceceran di mana-mana, tapi tetap balik ke rumah. Botol kecapnya. Memang kurang ajar sih. Iya kan? Tapi aku pengen tanya dengan Adele ya. Kamu lebih suka, kita anggap aja kamu belum menikah ya. Oke. Kita lupakan yang sekarang ya. Kamu lebih mood yang mana? Kamu lebih suka yang mana? Cowok bad boy atau cowok good boy? Bad boy. Kenapa? Tapi kalau kamu diselingkuhin, kamu ke podcast, bangke kan? Kata siapa? Kamu sudah tahu itu bad boy. Kata siapa aku kalau diselingkuhin ke podcast? Enggak, Amit-amit ya Enggak, Allah. cewek-cewek di luar sana maksudnya itu kalau sukanya bad boy tapi giliran diselingkuhin ngomel, marah, sedih, nangis. Karena wanita seperti itu tolol. Dengerin wanita tolol. Jadi kalau aku suka bad boy, aku menyadari kalau suamiku itu dulu nakal banget dok. Makanya aku banyak belajar dari dia. Tapi tobatnya sama aku. Nah itu yang tak cari. Ya, paling enggak yang ketahuan sampai sekarang kan. Ah iya sih. Tapi aku pengen dapat bad boy yang tobatnya sama aku. Jadi anggapanku adalah cowok bad boy itu kan pasti lingkungannya luas. Temannya di mana-mana. Dia mencoba semua hal itu, dia udah cicipin dari cewek yang begini, yang begitu, dari nakal yang begini, yang begitu. Aku beranggapan nanti ketika punya anak, kamu bisa ngasih tahu anakmu nih nanti betapa bahayanya pergaulan, betapa bahayanya impactnya. Apalagi kalau anaknya cewek dan sebagainya, itu sih. Tapi kalau cewek-cewek di luar sana, Tapi secara sensasi lebih enak juga cowok yang bad boy ya. kok aku belum pernah nyoba yang good boy ya dok. Enggak sih. Kalau suamiku alhamdulillah Good menyenangkan boy itu seperti sekali ya. siapa sih? Seperti saya ya. Good boy itu enggak ah. Ya kan Jangan, nggak pernah jangan. pulang malam, nggak pernah macam-macam. Soalnya nggak tahu ya, lingkaran setan dari pelecehan seksual nih agak melenceng dikit. Kalau nggak kita benerin, lama-lama lingkarannya kan akan deket ke kita. Jadi orang terdekatku ini masuk ke suatu pondok pesantren. Dia sebagai murid di situ. Tiba-tiba dilecehkan sama kakak kelasnya.
Banyak tuh yang kejadian seperti sekarang, banyak banget kejadian seperti itu. Dulu aku sempat ada satu pondok pesantren gitu yang mau ngundang aku, tiba-tiba aku dikabarin, "Dek, kamu diundang pondok pesantren ini." "Hah? Ngapain?" "Ya untuk ngasih edukasi anak-anaknya." "Hah?" Terus kan aku kayak, "Hah? Yakin? Kenapa, emangnya ada masalah apa di situ?" Tak korek-korek dulu. Oh, ternyata banyak banget kasus di mana sama gurunya atau kiainya itu di apa-apain. Banyak, kemarin ada yang ngadu juga. Itu banyak, Dok. Sama aja 16 kok tahun lagi. Itu yang sekarang lagi viral tuh kan yang dinikahin tanpa persetujuan itu kan. Sampai bapaknya nangis itu. 16 tahun. Terus akhirnya di penjara gak sih itu? Ditangkap katanya di penjara, tapi gak tahu ya. Mudah-mudahan hukumannya panjang sih. Karena itu bawa-bawa agama sih, aku gak suka banget yang kayak gituan punya. Tapi kasian, banyak, Dok. Predator kayak gitu punya. Mengatasnamakan agama ya. Padahal agama gak kemana-mana loh. Oke, kita lanjut ya. Apalagi yang kita mau bahas tentang orgasme nih. Manfaat orgasme. Kita tadi masih bahas manfaat orgasme. Selain bikin tidur nyenyak, tadi gak uring-uringan. Ini benar kah pada cewek? Pada cewek melancarkan siklus menstruasi, mengurangi nyeri menstruasi, memperkuat otot dasar panggul, meningkatkan mood. Kalau meningkatkan mood oke. Kalau memperkuat otot dasar panggul, aku setuju karena untuk mencapai orgasme kan kita main sama suami. Oke. Ototnya kepake. Olahraga ya semuanya. Ototnya kepake semua. Apalagi kalau dengan gaya-gaya tertentu, yang gayanya macam-macam tuh kan ototnya kepake. Yang tadinya nggak bisa jadi bisa ya pokoknya, karena yang tadinya nggak lentur jadi lentur gitu. Tapi kalau menstruasi emang bisa kah lebih lancar? Aku nggak yakin ya, aku nggak pernah baca jurnalnya. Oke. Kalau yang tentang menstruasi. Wanita bisa nggak mencapai orgasme dengan menggunakan sex toy? Bisa sih kataku. Oh, perempuan lebih sulit orgasme ketimbang laki-laki. Betul. Perempuan tidak pernah mengalami orgasme baik dengan pasangan atau masturbasi. 10% ya. Dapatkah perempuan mengalami orgasme dengan menggunakan sex toy? Kalau aku bisa. Bisa. Klitoris itu tadi? Sangat bisa banget aku ngomongnya. Tapi jauh lebih enak dengan barang yang asli. Dokter kan tadi bilang kalau yang penting adalah kuatnya, kerasnya, sama ketahanannya. Menurutku sex toys ini sudah mencerminkan dua hal itu. Tapi gak ada nyawa. Iya, sekeras-kerasnya sex toys itu beda sama barang aslinya, teman-teman. Kalau ya sex toys itu boleh dipakai untuk rekreasi, untuk inovasi gitu ya. Tapi barang aslinya dengan sex toys itu beda jauh. Kalian genggam aja itu udah beda jauh. Baunya aja beda. Bentuknya ya kalau bentuk mah ya udahlah ya. Bagaimanapun juga kalian mengeluarkan dengan tangan tetap lebih enak punya aslinya. Aku ngomong tetap lebih enak karena ada pelumasnya, ada apanya. Tapi walaupun keras dan tahan lama, jelas tahan lama kalau sex toy ya. Pakainya baterai. Nggak loyo. Terus bisa getar pula sekarang. Ada yang nyedot loh, Dok. Aku punya di rumah. Jadi dia tuh bentuknya gini, Dok. Jadi yang satu itu getar, yang satu nyedot. Jadi yang satu masuk, yang satu di klitoris. Itu double kill. Dan itu ada remote-nya. Enak dibandingkan nggak punya, nggak diapa-apain. Tapi kalau ada pasangan kalian jauh lebih enak. Iya. Jauh kan balik lagi sex toys itu kan untuk additional aja. Untuk additional aja. Tapi bisa salah satu ngebantu untuk mencapai orgasme juga. Betul. Bisa salah satunya. Oke, ini kita punya pertanyaan nih. Kamu punya sex toy apa saja? Ini pertanyaan dari tim kreatif, bukan dari saya ya, Bu ya. Dari tim kreatif, bukan dari saya. Ini kayaknya mengintimidasi host. Seberapa sering Anda memakai sex toy? Dan setiap nggak usah dijawab. Setiap kalau ini aku jawab yang punya sex enggak? toys apa aja. Jadi aku punya yang bentuknya gini yang bisa nyedot itu tadi. Itu ada remote-nya, jadi bisa agak jauh dikontrolnya. Jadi suami dari sembarang. Ya enggak. Enggak, maksudnya buat mainan. Tadi kan harus game dulu, main games dulu untuk foreplay. Terus aku punya yang bentuknya kayak peluru kecil, jadi bisa dibawa kemana-mana. Oke, itu kayak gimana sih yang peluru kecil itu cara pakai? Itu cuma dipencet doang kok, Dok. Itu untuk di luar atau untuk dalam ya? Luar ya, Dok. Luar ya. Kalau dalam untuk klitoris berarti ya. Okay. Soalnya kalau dalam kayaknya kurang kecilan aman. Banget ya. Kurang aman, ketelan takut dia gak bisa keluar lagi. Serem ya Allah. Enggak sih, Dok, ketelannya enggak, tapi enggak enak pegangannya karena ada yang khusus.
Tapi kalau yang buat di dalam ada yang khusus, ada agak pegangannya agak panjang, gede ada pegangannya gitu. jadi nggak takut nggak bisa keluar. Iya, ntar nyantol kan bahaya. Datang ke ya. UGD. Kenapa Mbak, ibu keluhannya apa bu? ada Suhunya dimasukin nggak bisa cek suhu keluar. gitu kan, cek suhu apa dipasang infus terus bisik-bisik saya kacau. nyantol di dalam. Saya punya yang peluru. Terus ada beberapa yang udah tak kasih ke kampus karena di kampus jurusanku kan ada seksualitas manusia dan itu kan butuh sex toys kayak gitu untuk alat peraga dan lain-lain. Jadi yang di rumah udah tinggal yang itu, terus yang peluru, terus mainan-mainan, sama satu lagi yang warnanya yang aku bilang sekarang inovasinya udah banyak banget. Warnanya kayak gini dok, coksu. Terus bentuknya ada tabung-tabungnya gitu. Iya, berubahlah sekarang ya sudah ya. Jadi dan ini juga aku ngerasa bukan suatu hal yang tabu lagi karena kita juga sudah mulai teredukasi, mulai pintar juga. Jadi bagi kalian semuanya jangan tutup mata kalian, jangan tutup telinga kalian, buka pikiran kalian kayak gitu ya. Asal jangan yang aneh-aneh. Mungkin nanti kita akan ada episode khusus yang benar-benar aneh ini apa sih kayak gitu kan. Kupas apa sih yang tuntas. penyakit Iya, ya. iya, apa yang sebenarnya itu masih oke, masih lazim kayak gitu punya. Cuma dasar kita aja mungkin pikirannya belum terbuka gitu. Iya ada tuh obat tuh. Tapi gak aku anjurin dan itu salah menurutku sih. Kayak aku ngomong yang ini ya. Kita kan ada kemarin tuh bahas tentang gairah. Cara meningkatkan gairah. Tadi kan salah satunya dengan alkohol kan. Ada juga loh dengan menggunakan obat-obatan terlarang. Oh, yang dicampurin alkohol itu? Kalau aku nggak salah sih ada obat-obatan terlarang atau narkoba yang bisa meningkatkan. Karena banyak banget di orang ngomong atau di kolom komentar habis make itu pasti itu sekalian itu tuh pasti kayak gitu punya. Nah tapi itu nggak baik ya. Ilegal tapi itu ya dok? Ya obat narkoba. Jelas-jelas narkoba kayak gitu punya. Makanya kan alkohol dengan narkoba kan akrabnya dengan seks kan. Dan itu buat seks itu jadinya jelek. Padahal seks itu sebenarnya bagus. Ya itulah orang-orang itu yang membuat kita bahas seks tuh jadi tabu, jadi negatif tuh itu. Padahal ini topik kita hari ini orgasme bagus banget untuk kelangsungan hidup rumah tangga gitu ya. Bahkan tadi kalau kita lihat ada banyak penelitian-penelitian yang bilang kalau cewek sulit merasakan orgasme dan lain-lain karena dari dulu diajarkan di sekolah yang kayak gitu dan penjelasan dokter ini penting banget teman-teman. Aku kasih solusinya bagi kalian semua yang ingin berumah tangga dengan baik. Solusinya adalah Gatot Kaca. Kenapa aku ngomong? Seperti aku bisa menceritakan semuanya. Pertama ekonomi. Kalian jualan ini juga bisa loh. Distributorku jualan ini dapat untung 20-50 juta. Masuk Pak Eko. Bener. Terus yang kedua kalian bisa konsumsi sendiri. Ya bisa mendapatkan orgasme berkali-kali. Berarti ya ekonomi dan komunikasi seksual. Komunikasi sama istri jadi lancar ya kalau jualan ini ya dok ya? Iya itu salah satu ya. Gokil emang. Emang gak diopjin emang rezekinya dokter. Iya memang gue pebisnis sih. Emang rezekinya jadi bukan hobi diopjin. doang. Oke, thank you semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semuanya. Amin. Nanti kita ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye.